Nah, sebelum kita membahas ke bagian formulasi pakan, sebaiknya teman-teman sempatkan lihat video saya sebelumnya part 1 part 2 mengenai pembuatan pelet mandiri ya, agar lebih jelas itu. Karena di sini intinya kita adalah berusaha merancang pakan yang bisa mengurangi ongkos biaya. Yos, kita ini lagi coba untuk menganalisis atau menghitung kadar komposisi dari bahan-bahan untuk dijadikan pelet buatan kita. Jadi seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya di pembuatan pelet mandiri ya, itu kita ada beberapa bahan yang sangat-sangat mudah didapatkan. Yang pertama tentu adalah tepung ikan, karena tepung ikan sendiri itu fungsinya adalah untuk sumber protein hewani. Karena lele adalah lebih cenderung ke karnival ya, karnivora. Jadi mereka itu butuh protein hewani yang tinggi, lebih banyak dibandingkan protein nabati. Meskipun protein nabati pun bisa, cuman disarankan lebih banyak protein hewaninya. Oleh karena itu di sini saya menggunakan tepung ikan. Kita ada tepung ikan yang biasa, tepung ikan murni, dan juga tepung ikan semi steam. Bedanya apa? Bedanya di kadar protein ya, dan juga kadar kadar air. Semakin kering itu semakin bagus. Dan juga sistemnya itu dari semi steam itu pengeringnya sangat bagus sehingga bisa meningkatkan kadar protein. Tepung ikan murni sekitar 40%-an dan tepung ikan semi steam 50%-an up. Memang untuk namanya mendapatkan tepung ikan ini kita perlu waspada ya, batir-batir semua, karena banyak produsen-produsen yang telah mencampur tepung ikan itu sehingga tidak murni dengan ada dada, pekatul atau apa, sehingga nantinya kadar protein yang kita dapat tidak sampai segini ya, tidak sampai yang sesuai mereka katakan itu loh ya. Oleh karena itu di sini saya ingin mewanti-wanti bagi batir-batir peternak, yaitu untuk mengecek ya, mengcross check supplier tepung ikan yang valid lah. Saya sendiri itu untuk mengecek saya mendatangi produsen, mendatangi supplier, dan juga ya ngobrol-ngobrol langsung lah, mengecek kondisi, menanyakan secara langsung bahan-bahannya, dan juga ya mengecek kondisinya, apakah ada tepung ikan, apakah ada campuran tidak, begitu. Bahan selanjutnya nasi aking, jagung, dan tapioka. Untuk nasi aking sendiri sebelumnya saya menggunakan dedak pekatul ya, cuman ternyata dari segi keraketan, dari segi perkataan itu sangat-sangat kurang untuk namanya menggunakan dedak atau pekatul, hingga saya gunakan nasi aking yang mana itu bisa menjadi perekat. Karena sistem saya sekarang ini bukan sistem yang langsung digiling jadi pelet, dicetak jadi pelet, tapi sistem yang ya di bundar-bundar biasa pakai tangan dan ditaruh di atas papan. Nah, mungkin nanti kedepannya kita bisa beli mesin giling dan bisa mencetak pelet. Tapi intinya adalah kita bisa menemukan formula terlebih dahulu di total protein ini, sehingga bisa menekan biaya pakan dengan harga yang cukup terjangkau. Oke, kita lanjut. Jadi ini kadar protein. Nah, ini komposisi yang saya gunakan untuk mencapai kadar protein total seperti ini. Ya, biasanya saya menggunakan formula tepung ikan biasa 6, tepung ikan semi steam 5, nasi aking 2, jagung 2. Jagungnya di sini ada jagung tepung jagung ya. Tepung jagung 2 dan juga tapioka 1 sebagai perekat. Nah, dari sini kita bisa lihat totalannya adalah 6. Totalannya adalah 16. Total berat komposisi. Ini kita takar per kg ya, tapi jika kalian ingin takar yang lebih kecil, misalnya 1 gelas ya terserah. 1 gelas, 1 piring, 1 mangkok. Pokoknya komposisi takarannya perbandingan seperti ini ya. Atau ya nanti bisa dilihat, yang penting formulanya bisa
rumusnya bisa kalian dapatkan dengan baik. Ini nanti kita bongkar formula protein, cara mendapatkan protein seperti apa, nanti kita bongkar formulanya. Jadi oke, ini saya pribadi ada 16 total berat. Nah, ini persentase berat per bahan. Jadi persentase berat per bahan dari tepung ikan murni itu sebanyak 37,5% dari total 16 kilo yang kita buat ya. Jadi ini dibagi ini kali 100%, hasilnya adalah total berat. Nah, untuk harga satuan sendiri tepung ikan itu bervariasi ya. Kalau yang murni itu 5.000 6.000 tergantung kita nawar, dan kalau yang steam memang mahal, semi steam mahal, apalagi yang steam. Saya dapat di angka 9.000. Kalau nasi aking cukup murah sekali, tepung jagung juga murah, tapioka yang agak lumayan ini. Biasanya kalau tapioka yang dijual di warung-warung itu sangat-sangat mahal, antara 9.000 sampai 10.000 ya. Nah, ini saya dapat 7.500 di supplier wilayah Tegal, tapi belinya itu per karung. Jadi per karung itu kita bayar 180-an lah per 25 kilo. Ya, hasilnya sekitar 7.000-an. Begitu. Jadi pinter-pinter kalian sendiri untuk menemukan supplier mana yang agak murah dan juga kualitas rekatnya yang cukup lumayan. Totalnya adalah segini ya, 90-an, ini hampir 198 500 ya. Nanti dibagi 16 kilo untuk mengetahui per 1 kilo. Nah, ini per 1 kilo ternyata di angka 6.000-an, 6.100 sekian. Nah, dari 6.100 sekian ini ya, per kilo kita kalikan 30 untuk mendapatkan angka segini per sak ya. Jadi sekitar 180-an ribu per sak. Lumayan kan? Jika proteinnya segini lumayan. Nah, oke. Kita lanjut ke penghitungan protein nih. Nah, untuk mendapatkan protein 15%, bagaimana caranya sih penghitungannya dari komposisi ini dan rasio komposisi seperti ini. Jadi sangat mudah ya pada Fatir. Untuk formulanya sendiri begini. Nah, ini jadi komposisi per kg yang kita gunakan untuk per material, per bahan ya, per kg dibagi dengan total berat ya, dibagi dengan total berat yang kita gunakan, lalu dikali 40%. 40% itu dari kadar protein ya, hasilnya nanti bisa 15% gitu. Jadi komposisi dibagi total berat dikali kadar protein kita, hasilnya bisa 15% ya. Ini bagi ini kali ini. Oke teman-teman, nah tinggal kita tarik aja ke bawah, totalnya 34,75%. Begitu total protein segini. Tapi memang ini perlu dicatat ya, ini bukan protein yang fix, dalam artian ada variabel lain misalkan air, kelembaban dan segala macam, debu. Ini mungkin plus minus lah 33 atau 34, plus minus 1 lah, 33,75 atau 35,75, bisa plus bisa minus. Tapi paling enggak plus minusnya itu tidak terlalu jauh, karena kita sudah mengedepankan komposisi yang jauh lebih tinggi di tepung ikan kita. Kita bisa lihat tepung ikan kita itu sekitar 68, nyaris 70% dari total bahan baku yang kita gunakan ya. Sisanya adalah 31 dibagi nasi aking, jagung dan tapioka. Jadi ini plus minus ini enggak terlalu jauh nanti yang kita dapatkan. Kalian juga bisa, misalkan kalian pengen saya pengen kisaran 36, 37, 38 ya bisa, tinggal tambahkan saja di komposisi ini. Nah, bisa. Dan bahan harga satunya pun masih tergolong murah. Tapi perlu dicatat ini, yaitu segi kerakatan ya, apakah dengan penambahan ini masih rakat? Jika masyarakat sih oke, tidak masalah teman-teman semua. Jadi begitu ya yang bisa saya sampaikan. Intinya kita mainkan di tepung ikannya ya.
kita mainkan di komposisi tepung ikannya untuk mendapatkan protein sebesar ini. Insya Allah dengan protein sebesar ini lele bisa cepat tumbuh ya, dan juga harganya itu cukup murah, cukup terjangkau dibandingkan dengan pelet yang biasa. Meskipun tata caranya itu agak sedikit ribet ya kan? Tapi itu worth it lah, itu bernilai ya, karena kita bisa mendapatkan protein yang lebih tinggi. Begitu teman-teman. Jika ada yang ditanyakan silakan komen. Jika suka, like, dan tolong share jika ini berguna, dan subscribe untuk mengetahui video selanjutnya. Oke, salam patil, salam lele, salam sobat tani.